Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, akhir-akhir ini viral ya, kaitannya dengan masalah santet, kaitannya dengan Samsudin dan pesulap merah. Kadang ada yang bertanya-tanya, santet itu nyata atau enggak sih? Sihir itu nyata atau enggak? Jadi jumhurul ulama, ini dijelaskan di dalam kitab. Banyak ya, diantaranya adalah kitab Majmu'ah Jamaahiril Ulama. Itu dijelaskan bahwasanya jumhurul ulama atau kebanyakan ulama itu menyatakan bahwasanya sihir itu an-nasihra haqiqatun. Bahwasanya sihir itu memang nyata. Jadi di dunia maya itu berseliweran terkait dengan masalah santet. Santet itu kan juga sihir. Pembahasan mengenai santet, apakah itu nyata atau enggak, sehingga banyak masyarakat yang percaya juga yang tidak percaya. Yang percaya juga dalam kitabnya ada, mayoritas ulama menyatakan bahwasanya sihir itu hakikoh, sihir itu nyata. Kalau enggak percaya juga enggak apa-apa, karena sebagian ulama, ba'dul ulama, bahwasanya sihir itu tahyilun, hanya halusinasi. Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga ini menimbulkan konsekuensi terkait dengan misalkan orang dibunuh dengan sihir, apakah nanti perlu dikisos, bagaimana hukum pembunuhan atau tidak. Ini nanti juga tergantung ya, masalah konsekuensi daripada pembunuhan menggunakan santet. Santet atau sihir itu kan macam-macam ya. Ada yang mungkin mematikan, ada yang tidak sampai mematikan. Saya singkat saja, ketika mematikan itu tetap wajib kisos. Tapi ini penelusurannya sangat sulit karena ini samar-samar ya, dengan gaib. Jadi harus ada pengakuan, juga ada dua orang saksi ya, pengakuan dari si penyantet, juga dua orang saksi, maka ini baru dilaksanakan kisos ya. Atau misalkan orang yang menyantet mengaku bahwasanya ini santet saya tidak sampai mematikan, itu nanti hukumnya seperti pembunuhan sibhul amdi ya, pembunuhan seperti disengaja, jadi nanti membayar diat ya. Itu cara fikih itu begitu. Jadi ramainya di dunia maya terkait dengan Samsudin atau siapa itu dengan pesulap merah, itu sebenarnya lebih ke apa ya, lebih ke pengobatannya ya. Terlepas Samsudin itu sakti beneran, bisa nyantet beneran atau tidak, itu adalah masalah ya, pengobatannya. Juga terkait menimbulkan atau mendatangkan benda-benda gaib gitu ya, yang ditarik dari rumah atau dari apa, itu sebenarnya yang jadi polemik. Kalau saya lihat sekilas di apa itu namanya, di media sosial itu saya juga kurang percaya juga terkait dengan keberadaan atau keahlian daripada Samsudin itu, karena berbagai bukti ya, berbukti terkait dengan pengambilan benda pusaka itu sebenarnya hanya ditaruh ya, hanya ditaruh. Jadi sayangkan sekali. Intinya saya minta ya agar Samsudin itu terang-terangan saja, supaya tidak ada pasien yang jauh-jauh datang ke sana ternyata
beda dengan apa yang diinformasikan sebelumnya. Katanya bayar, katanya tidak bayar, ternyata di sana ditarik ongkos hingga puluhan juta. Itu kan ya masuk kategori penipuan juga menurut saya. Nah, saya tidak akan membahas itu lebih lanjut. Intinya dengan adanya viral masalah Samsudin dengan pesulap merah itu, semakin banyak orang bertanya sebenarnya santet itu ada enggak sih? Sihir itu nyata atau enggak? Kalau saya buka dalam kitab-kitab itu nyata. Ya. Jumhurul ulama ya, mayoritas ulama itu mengatakan sihir itu nyata. Dalam kisah juga Rasulullah pernah disihir ya. Pernah disihir oleh orang non-muslim yang mana ternyata di dalam sumur terdapat kundilan ya. Kemudian setelah itu diambil, maka Rasulullah itu sembuh dari kena sihir. Nah, juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita itu menolak sihir? Sebenarnya banyak amalan-amalan yang perlu kita amalkan. Ya, sering-sering baca surat Al-Mu'awwidhatain ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau saya sama teman-teman yang ngaji di saya itu, saya biasakan untuk membaca Rotibul Haddad maupun Rotibul Atos. Kalau bisa habis maghrib itu baca Rotibul Haddad, karena di sana ada lafal bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis sama fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu bisa jadi tameng ya. Bisa jadi benteng diri kita dari berbagai kejahatan. Itu pula Rotibul Atos ya, yang seyogianya dibaca setiap ba'da subuh. Di sana itu juga bisa membentengi diri dari pengaruh sihir. Ya. Masalahnya saya juga punya kisah waktu nyantri dulu ya. Waktu nyantri dulu itu saya kenal dengan orang jahil. Kemudian saya diajak motoran, jalan-jalan. Saya nggak tahu mau diajak kemana, ternyata teman saya itu ke rumah dukun ya. Jadi jambi-jambi begini, di rumah dukunnya itu. Nah, ternyata teman saya itu membawa sobekan foto daripada santri putri yang dia sukai. Gitu ya. Nah, ternyata oleh Mbah Dukun, kemudian dikasih air, kemudian air itu dikasihkan ke teman saya, dan teman saya itu disuruh ngasihkan kepada santri putri yang dia sukai untuk dicampur, air tersebut dicampur dengan makanan atau minuman supaya santri putri itu minum ya. Ternyata alhamdulillah tidak ada efek apapun, karena saya tahu bahwasanya santri-santri di pondok saya itu waktu itu kebanyakan ya amalannya itu Rotibul Haddad, Rotibul Atos. Jadi itu Anda insya Allah tidak mempan untuk disantet ya. Sering-sering rutinkan Rotibul Haddad, Rotibul Atos. Baiknya Rotibul Haddad dibaca habis maghrib, Rotibul Atos dibaca habis subuh. Gitu. Itu intinya itu, kalau sihir dan santet itu mayoritas jumhurul ulama ya, mayoritas ulama itu nyata, sedangkan tameng atau benteng diri kita dari penyalahgunaan itu, dari disantet, dari disihir itu, sering-sering baca Rotibul Haddad, Rotibul Atos. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.